Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar teman-teman sahabat cinta kopiah? Kita kembali belajar teks kitab Ilmi Ushulul Fiqh yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Al-Ustadz Abdul Wahab Khallaf. Tempoh hari kita sudah belajar mengenai kemungkinan terjadinya ijma' atau imkanu in'iqadil ijma' pada pendapat golongan yang pertama, yaitu ba'du syiah, sebagian golongan syiah, dan mazhab an-nuzam. Berikut kita masuk kepada apa pandangan dan bagaimana jumhur melihat kemungkinan ijma' ini bisa terjadi atau tidak. Simak bacanya berikut ini. Nah teman-teman, sebelum dibacakan teksnya, sempatkan dulu untuk subscribe ya di channel kita ini. Kemudian di sini sudah ada sebelumnya mengenai paragraf kemungkinan ijma' dari pendapat sebagian syiah. Kita masuk ke kitab, teksnya Ilmu Ushulul Fiqh. Kitab Ilmu Ushulul Fiqh, paragraf berikutnya setelah paragraf kemungkinan ijma' dalam pandangan orang-orang Syiah. Teksnya berbunyi seperti ini. Mulai dari wa dhahaba jumhurul ulama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa dhahaba jumhurul ulama'i. Jumhur ulama selain golongan sebagian Syiah dan Nuzam berpendapat ila anal ijma'a yumkinu in'iqaduhu adatan, bahwa sesungguhnya ijma' itu secara hukum adat boleh saja bisa terjadi. Wa qalu, mereka mengatakan innama dzakarahu munkiru imkanihi, yang mendorong orang-orang yang mengingkari ijma', maksudnya pendapat ini di atas orang Syiah ini menyebutkan bahwanya ijma' tersebut tidak mungkin terjadi, la yakhruju an annahu tashkikun fi amrin waqi'in. Itu termotivasi oleh upaya untuk membuat umat menjadi ragu bahwa dalam kenyataannya sendiri telah terjadi ijma'. Karena sesungguhnya ijma' itu telah terjadi, jadi upaya mengatakan ijma' tidak mungkin terjadi adalah berupa lontaran untuk supaya orang ragu. Karena sesungguhnya ijma' itu sudah terjadi. Wa in adhara dalilun ala imkani fi'lan. Sekalipun ditegakkan hujah atau argumentasi bahwa dia sudah terjadi secara fi'lan, secara nyata. Wa dzakaru iddata amtsilatin. Mereka para fuqaha dari jumhur ulama menyebutkan contoh-contohnya. Lamma thabata in'iqadul ijma'i alaihi. Untuk menetapkan ijma' telah terjadi. Contohnya khilafatu Abi Bakar. Pengangkatan dan pembaiatan Abi Bakar sebagai khalifah. Wa tahrimu syahmil khinzir. Keharaman semua lemak dari babi. Wa tawrithul jaddati sudus. Nenek dari pihak ibu itu mendapatkan bagian 1/6 ketika tidak ada lagi yang berhak menerima waris dan tidak ada penghalang. Wa hajbu ibnil ibni minal irthi. Ibnul ibni atau anak dari putra si mayat atau cucu si mayat itu terhijab bil ibni dengan adanya anak kandung si mayat atau bapak si cucu. Kalau bapak si cucu masih ada, itu si cucu enggak dapat warisan dari si kakek yang meninggal. Wa ghairu dzalika min ahkamin juz'iyatin wa kulliyatin, dan contoh-contoh lainnya dari hukum-hukum yang bersifat juz'i atau hukum-hukum yang bersifat detail dan hukum-hukum kulli yang bersifat global. Walladzi arahu rajih, ini pendapat pengarang sendiri yaitu Syekh Ustaz Abdul Wahab Khallaf. Menurut saya yang paling kuat adalah annal ijma'a bi ta'rifihi, ijma' dengan pengertian yang telah dijelaskan, wa arkanihi dan rukun-rukunnya, allati bayannaha yang sudah kami terangkan, la yumkinu adatan in'iqaduhu, tidak mungkin secara hukum adat terjadi, idza wukila amruhu ila afradil umamil islamiyyati wa syu'ubiha, kalau semata-mata diserahkan untuk pengurusannya kepada personal-personal mujtahid di kalangan umat Islam dan rakyatnya. Tidak mungkin terjadi itu. Wa yumkinu in'iqaduhu, namun dapat terjadi idza tawallat amruhu al-hukumatul islamiyyatu, apabila diambil alih untuk penyelenggaraannya oleh pemerintahan-pemerintahan atau negara-negara Islam ala ikhtilafiyah, sekalipun mereka berbeda-beda dari segi teritorial, adat, kebiasaan, politik dan ekonomi. Fakullu hukumatin tastati'u an ta'ayyana syuruta allati bitawafiriha yablughu syakhsu martabatal ijtihadi, maka setiap pemerintahan itu dapat menetapkan syarat-syarat yang dapat dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut seseorang dapat mencapai derajat mujtahid.
wa antam nahal ijazat al-ijtihadiyata, dan menerbitkan semacam pengakuan yang tertulis terhadap kapasitas ijtihad seseorang, liman tawafarat fihi hadhihi syurut, bagi orang-orang yang sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Wa bihadza tastati'u kullu hukumatin, dengan adanya ketentuan ini setiap pemerintahan mampu an tu'arrifa mujtahidiha, mampu mengenali dan memperkenalkan para mujtahidnya, wa ara'ahum fi ayati waqi'atin, dan juga dapat mengenali dan memahami semua pendapat mereka dalam perkara apa saja. Fa idza waqafat kullu hukumatin ala ara'i mujtahidiha, apabila semua pemerintahan sepakat terhadap pendapat mujtahidnya di negaranya masing-masing, fi waqi'atin, pada sebuah persoalan, wa tafaqat ara'ul mujtahidin, dan secara kebetulan pula atau secara takdir Allah pula yang menentukan bahwa pendapat para mujtahid tersebut ittafaqat, sepakat pula sama semua, jami'uhum, semua mujtahidnya, fi kullil hukumati, di semua pemerintahan Islamiyah, negara-negara Islam maksudnya. Ini perlu didefinisikan lagi nanti dalam pendapat-pendapat orang-orang pakar dan para ulama apa itu negara Islam. Artinya negara yang dipimpin oleh pemerintahan Islam dan juga rakyatnya muslim itu sepakat ternyata semua pendapat mujtahidnya ala hukumin wahidin, terhadap satu persoalan yang melanda mereka, fi hadhil waqi'ati, dalam persoalan ini, kana hadza ijma'an, itu sudah secara definitif terjadi sebuah ijma'. Wa kana al-hukmul mujtama'u alaihi hukman syar'iyyan, terjadilah hukum ijma' yang telah disepakati tadi menjadi satu struktur hukum syar'i, wajiban ittiba'uhu, wajib diikuti oleh semua kaum muslimin, jami'ahim, semuanya. Demikian bacaannya, mari kita simak penjelasannya dan ringkasannya. Nah, sudah kita simak bacaan dan terjemahannya. Ini simpulan dari perbedaan pendapat antara sebagian golongan Syiah dan Nudham, juga jumhur ulama. In'iqadul ijma', maksudnya adalah terjadinya ijma' itu mungkin atau tidak secara kebiasaan, secara adat, yaitu secara sebab akibat. Menurut Syiah tadi dan menurut Nudham itu tidak mungkin, la atau muhal, karena sudah dengan argumentasinya bahwa mujtahid itu sudah tersebar di semua benua. Kalaupun bisa dikumpulkan, belum ada parameter yang disepakati untuk menentukan ini sudah mujtahid atau belum mujtahid. Kelompok kedua itu kelompok jumhur ulama. Ini ahlu sunnah, fuqaha al-Hanafiyah dan usuliyun dari golongan Asy-Syafi'iyah dan mutakallimun. Pada kelompok jumhur ulama mengatakan yumkinu in'iqaduhu adatan, secara adat hukum sebab akibat, yumkinu in'iqaduhu, bisa dimungkinkan atau mungkin saja dapat terjadi. Ini sudah membuka peluang bahwa ijma' baik secara nalar logika, kemungkinan secara teknis, kemudian pendekatan ilmiah dan pendekatan informasi itu mungkin bisa terjadi. Buktinya sudah ada. Yang pertama, khilafatu Abi Bakar, pengangkatan atau pembaiatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pimpinan umat Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disepakati oleh semua sahabat. Tidak ada yang mengingkari ijma'. Kemudian tahrim syahmul khinzir, haram segala sesuatu yang dapat terlahir dari babi, minyaknya, bulunya atau enzimnya atau dagingnya, ijma'. Kemudian cucu dari si mayit akan terhijab, tidak dapat warisan kalau anak laki-laki si mayit ada. Artinya ibnul ibni, cucu si mayit, terhijab kalau ada bapak dari si cucu tersebut. Ini disepakati ulama semuanya, tidak ada yang menolak. Ketika ini yang empat tidak ada nas yang berbicara, semuanya murni hasil ijtihad para ulama termasuk para sahabat dan fuqaha. Terjadinya mungkin saja menurut jumhurul fuqaha, tidak ada kait, tidak ada di sini kriterianya. Oleh karena itu, pengarang Abdul Wahab Khalaf, Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf memunculkan pendapat ketiga. Beliau sudah memulai merinci antara tidak setuju dan setuju terjadi, dirinci oleh beliau. Tidak mungkin terjadi ijma' kalau hanya diserahkan kepada
umat saja mempeloporinya. Tidak mungkin terjadi. Mulai dari abad 19 sampai ke depan tidak mungkin terjadi. Lantaran umat itu berbeda-beda, kemudian struktur masyarakatnya berbeda, kulturnya berbeda, domisilinya berbeda, kemudian cara pandangnya untuk memahami suatu masalah pun juga berbeda-beda. Perlu ada sebuah mekanisme yang terstruktur dan terukur untuk mengontrol terjadinya sebuah ijma. Oleh karena itu beliau melihat kalau ijma tersebut diurusi oleh pemerintah yang memberi fasilitas, ya artinya tidak memaksakan tetapi memberi fasilitas, mengurus dan memberi fasilitas, maka mungkin terjadi tahtal hukumah. Maksudnya pemerintahlah yang punya akses dari segi teritorial batas negara, pemerintah yang punya akses sumber daya manusia, pemerintah yang punya akses sumber daya energi dan lain-lainnya yang dapat mendukung terjadinya sebuah ijma. Komunikasi semuanya diurus oleh pemerintah atau penguasa. Dan yang terpenting, pembiayaan semuanya bisa ditopang oleh pemerintah. Oleh karena itu, karena pemerintah sudah punya struktur yang matang dan yang mapan, maka untuk mengelola sebuah event yang terbentuknya di situ sebuah ijma tidak menjadi sebuah kendala yang besar. Apalagi di zaman revolusi informasi seperti yang kita rasakan sekarang. Oleh karena itu simpulannya, menurut Al-Alamah pengarang Abdul Wahab Khalaf rahimahullah, ijma dapat terjadi andaikan ijma tersebut diurus, dipelopori, difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada unsur pemaksaan sebuah kehendak, tetapi dalam kapasitas memberi fasilitas. Karena sumber daya manusia dan sumber daya energinya lengkap, pembiayaan, strukturnya sudah mapan, kemudian punya hubungan bilateral antara masing-masing negara, dan batas teritorial yang semuanya telah diurus secara mapan oleh negara. Maka negara dalam hal ini mengambil sikap sebagai penyedia dan pemberi fasilitas untuk terjadinya sebuah al-ijma. Inilah kenapa guru kita Abdul Wahab Khalaf memilih ini yang possible, ini yang mungkin. Tidak menutup diri untuk mengatakan itu sulit, juga tidak terlalu memudah-mudahkan bahwa ijma itu dapat terjadi. Beliau memberikan syarat yang tertentu. Demikian, tetap sabar belajar. Kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.